Semuanya, ini pengalamanku yang dulunya minus sekarang jadi surplus. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hariku sendiri, ya yang ini sekarang aku lagi di kamar pondok, ya ini sangat cukup untuk mencukupi diriku sendiri, ya. Dimana dulu itu aku minus teman-teman ya, minusnya dalam arti aku untuk mencukupi kebutuhanku sendiri itu harus berhutang kayak gitu ya, sampai aku jual motor dan lain sebagainya. Teman-teman yang perlu dipahami, untuk keluar dari zona minus ya, apalagi dalam keadaan orang tua kita itu yang menengah ke bawah ataupun lingkungan kita itu yang berada di menengah ke bawah, itu sangat-sangat tidak mudah. Kenapa gitu mas? Ketika kita dari kecil itu terbiasa dalam ekonomi menengah ke bawah ya, ketika mendapatkan uang yang sedikit besar itu kita jarang ada yang punya manajemen keuangan yang baik kayak gitu. Contoh ya, si A ini punya uang tiba-tiba 10 juta ataupun gak usah jauh-jauh 5 juta deh kayak gitu ya. Nah di situ bakal ada keadaan di mana dia ini merasa punya banyak uang yang sebelumnya itu sesuatu yang tidak jadi kebutuhan dia itu jadi kebutuhan ya. Contoh, aku tiba-tiba mungkin ya dalam keadaan 2 atau 3 tahun yang lalu aku punya 5 juta lah katakan ya. Di pikiranku sekarang, aku kayaknya di rumah belum ada kulkas, aku beli kulkas padahal sebetulnya ya, ketika uang kita 5 juta itu dan kita sebelumnya hidup tanpa memakai kulkas, itu kita bisa hidup. Oke, tapi karena kita punya uang dan jumlahnya itu menurut kita udah besar ya, akhirnya kita belikan barang-barang yang sebelumnya tidak jadi kebutuhan akhirnya jadi kebutuhan ya. Motorku kayak kurang bagus deh gitu, kita upgrade ya. Terus baju yang seharusnya teman-teman kalau belum punya saving yang bagus ya, kita beli yang 35 ribuan aja, ini beli 35, itu sebenarnya kita udah cukup tapi enggak ya, karena habit kita itu ngerasa uang ini udah banyak banget ya, 5 juta ini ya, akhirnya kita belikan barang yang konsumtif ya. Akhirnya apa, yang semuanya kita udah punya uang 5 juta, kita kaget terus kita belikan barang ya, akhirnya apa, kita kembali keadaan minus lagi. Paham maksudku ya, kita kembali ke keadaan minus lagi ya. Dan ini lingkaran terus teman-teman, aku merasakan ya. Aku dapat uang endorse gitu, aku dapat uang endorse 3 juta, 4 juta, 2 juta gitu, selalu habis ya, karena aku tidak bisa memanajemen uangnya itu. Seharusnya waktu itu kalau seumpama aku dapat endorse 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta ya, kalau aku saving dan aku menurunkan gaya hidupku, itu sekarang mungkin aku ya udah sangat-sangat bebas finansial gitu. Tapi kenyataannya kan tidak. Oke lah, itu buat pengalaman aja. Jadi pesanku untuk teman-teman yang di sini yang mungkin sekarang keadaannya menengah ke bawah ataupun yang masih suka minus uangnya per bulannya, itu mending ketika kalau dapat uang ya, itu untuk membeli kebutuhan ya, yang maksudnya kebutuhan ini yang dianggap kebutuhan padahal sebetulnya kalau dipikir-pikir lagi ya, mungkin teman-teman kalau mau beli sekarang kita pikir-pikir lagi deh, seminggu lagi gitu, mungkin itu teman-teman bakal mikir tidak jadi kebutuhan lagi ya. Oke. Sesimpel kayak kita tiba-tiba butuh kulkas ya, padahal sebetulnya kalau kita hidup nggak pakai kulkas aja itu masih hidup kayak gitu ya. Kita baru punya uang 200-300 ribu ya, akhirnya makan kita, ini pengalamanku sendiri ya, makan kita itu nggak kayak pas kita cuma punya uang 50 ribu. Harusnya sama, yang sebelum itu kebutuhannya itu cuma 50 ribu sehari, itu kita akhirnya jadi kebutuhannya per hari jadi 100 ribu. Lingkaran ini yang terus-terusan akan menjadikan kita itu susah naik levelnya, karena kalau kita punya uang dikit kita nggak saving ya, itu akan habis terus-terusan. Jadi yang pertama teman-teman harus lakukan itu sebenarnya bukan berbisnis, tapi teman-teman ketika sekarang minus itu kerja, cari kerjaan dulu.
Cari kerjaan dulu yang punya gaji pokok 1 bulan ini untuk menopang kebutuhan teman-teman dulu. Ya. Selain itu, ya teman-teman harus mengepres gaya hidup dulu. Oke, paham ya maksudku teman-teman ya. Nah, terus kan teman-teman punya gaji nih, punya gaji. Nah, itu kan pasti ada sisa. Kalau dengan satu teman-teman mungkin ya bisa dipres kebutuhannya. Ini kan keadaan orang berbeda-beda. Ini aku ngomong yang mungkin teman-teman yang di sini belum nikah aja ya. Maksudnya sama kayak aku kayak gitu. Ya, kita press kebutuhan hidup kita tabung. Kalau teman-teman belajar investasi silahkan ya. Tapi kalau aku sendiri, kalau memang uangku masih dikit, aku bakal saving dulu. Setidaknya teman-teman per bulan itu ketika punya gaji, ya punya gaji pokok, teman-teman tidak harus berhutang dulu untuk mencukupi kebutuhan teman-teman. Ya, lalu kembali lagi, uang ini buat apa? Satu, ya teman-teman kalau contoh pengen aku pengen bisnis A, ya yang harus teman-teman lakukan adalah investasi leher ke atas. Dalam artian ya uang itu gunain untuk belajar dulu. Belajar ke siapa? Belajar ke mentor-mentor yang udah melakukan bisnis tersebut. Untuk apa? Untuk meminimalisir resiko kegagalan. Lu kan semua pengusaha pasti gagal. Iya betul, pasti gagal. Cuma ya di sini kita untuk meminimalisir kegagalan itu harus kita punya mentor. Ya, selain itu pentingnya punya mentor itu ketika kita mempunyai kesalahan, itu kita bisa diarahkan. Kita nggak stuck. Keadaanku lagi ini, gimana caranya? Oh ini. Nah ini pentingnya mentor itu di sini. Gitu. Makanya kalau aku tadi bilang di awal, kalau aku bisa flashback 8 tahun yang lalu, mungkin aku akan cari mentor untuk jadi content creator yang hebat, ya. Aku di situ bakal belajar sungguh-sungguh, terus aku praktekin ilmunya, ya. Oke. Dan aku di situ enak ada yang mengarahkan. Tapi karena waktu itu aku berpikirnya, aku waktu itu pas mungkin 8 tahun yang lalu aku nggak tahu kayak gituan. Aku akhirnya otodidak, aku konten tiap hari dengan sebisaku lah, kayak gitu. Ya. Akhirnya apa? Konten susah naik, ya aku bingung arahku mau kemana. Ya ini karena kita nggak punya guru. Mentor itu sama dengan guru ya. Ya kita akhirnya nggak tahu arah. Ya meskipun sekarang berhasil iya, tapi prosesnya itu lebih lama dari yang punya mentor. Kalau punya mentor ini mungkin 1-2 tahun teman-teman itu bisa mencapai goalsnya. Tapi kalau kita tidak punya mentor, ya kita lama teman-teman. Gitu ya. Kecuali kamu pengen belajar ke YouTube, ya, dan orang yang kamu tonton itu berkompeten, itu pun namanya kamu punya mentor. Oke, paham ya teman-teman ya. Makanya kalau aku suruh flashback 8 tahun yang lalu, aku nggak akan segan-segan, ataupun 5 tahun yang lalu, aku nggak akan segan-segan mengeluarkan uangku untuk belajar ilmu bisnis, ya. Karena dengan sekarang aku baru bisa ngebuktiin kenapa waktu itu selalu kalau motivator itu bilang ya yang paling bagus itu adalah investasi leher ke atas. Betul ya. Sekarang ya aku disuruh untuk survive gitu. Kita nggak punya modal 0 rupiah, aku tetap masih bisa survive ya. Aku nggak akan bilang kalau kerjaan itu susah, nggak akan. Karena kapasitas otakku sekarang aku udah belajar bagaimana kita create uang yang 0 rupiah ataupun bahkan minus itu bisa jadi surplus ya gitu ya. Oke. kita udah kerja ya, terus kita juga udah investasikan uang kita untuk belajar. Terus selanjutnya kita ngapain? Oke, paham teman-teman ya. Kita udah punya uang, kita udah kerja ya, kita punya tabungan dikit aja, nggak usah tabungan lah, minimal kita ada sisa dikit. Terus kita udah belajar, terus selanjutnya kita harus ngapain? Apakah kita harus resign dari kerjaan tersebut atau kita langsung merintis bisnis? Ya jawabannya adalah teman-teman tetap kerja di situ ya, tapi setelah pulang kerja ya silahkan rintis bisnismu, entah bisnis apapun, aku nggak mau tahu di sini ya. Rintis bisnismu. Mas capek. Semua orang kalau pengen sukses itu pasti capek. Nggak ada yang nggak capek. Ya. Itu. Mas bagi waktunya susah. Aku nggak peduli. Ya.
toh yang bakal ngerasain suksesnya itu kamu, kayak gitu. Ya nanti jangan salahin ketika terlalu banyak ngeluh gitu, terus kamu bilang, mas kerjaan susah mas. Nah ini gitu. Setidaknya kalau teman-teman kerja ya, terus kamu udah belajar, kamu sambil mempraktekkan bisnis kamu ya, terus efeknya itu apa ya, ketika nanti teman-teman tiba-tiba di PHK ataupun teman-teman tiba-tiba dikeluarkan dari kerjaan teman-teman, kamu masih bisa melanjutkan bisnis yang sudah kamu rintis dengan kapasitas otakmu yang udah lebih daripada sebelumnya, karena kamu udah belajar kepada mentor-mentor yang berkompeten. Tiap hari kamu belajar cara bisnis, marketing, produksi, dan lain sebagainya ya, gitu. Kalau aku disuruh flashback juga mungkin 3 tahun 4 tahun yang lalu ya, aku lebih memilih untuk belajar ke mentor. Entah aku habis uang berapapun aku nggak peduli, karena nanti baliknya itu bakal sangat-sangat luar biasa, kayak gitu ya. Oke, paham teman-teman yang masuk di sini ya. Nanti ketika kamu udah punya kerjaan, terus kamu udah belajar sambil kamu praktekkan ya, tiba-tiba bisnismu itu udah mulai berkembang ya. Ketika sudah mulai berkembang dan kamu rasa cukup untuk keuntungannya ini per bulan sudah sangat cukup untuk ya mencukupi kebutuhan hidup kamu setiap 1 bulan, kamu resign nggak apa-apa gitu. Jangan tiba-tiba teman-teman, ini sekarang kita kadang udah minus ya, terus kita maksain bisnis ya, sedangkan bisnis itu kan belum tentu berhasil, kayak gitu ya, belum tentu berhasil. Nah, jadi yang harus kamu lakukan, kamu kerja ke orang dulu nggak masalah ya. Terus setelah itu kamu sisihkan uangnya buat belajar, investasikan leher ke atas kamu ya. Terus pelan-pelan entah ngumpulin modal atau apapun ya, kamu mulai praktekkan ke bisnis kamu. Kalau bisnis kamu udah mulai berkembang dan mulai per bulannya itu sudah sangat mencukupi untuk kebutuhan hidup kamu, silahkan kamu keluar dari pekerjaan kamu sebelumnya, nggak masalah ya, gitu. Jadi kita tetap ngambil resiko ya, tapi tidak terlalu besar ngambil resikonya ya. Kita juga harus berhitung loh, resiko yang tak ambil sekian ya. Terus kemampuanku itu seberapa, ini perlu dipikirkan matang-matang, kayak gitu. Gak harus teman-teman ini langsung percaya sama motivator bilang, kamu sekarang resign aja, mulai rintis bisnis kamu. Iya, kalau kamu untuk mencukupi kebutuhan 1 bulan itu sangat cukup, gak masalah. Kalau orang tuamu kaya gak masalah, tapi kalau memang orang tua dalam keadaan menengah ke bawah ya, silakan kamu kerja dulu, jangan egois ya. Nanti kalau ada uang lebih, silahkan kamu mulai belajar sama mentor-mentor yang kamu percaya gitu. Mas cari mentornya di mana? Cari dulu, nggak usah berbayar dulu deh teman-teman, cari di YouTube aja deh gitu, banyak. Meningkatkan leher ke atas ini ya, intinya teman-teman belajar, entah kamu dari seminar, webinar, buku ya, ataupun mentoring kelas orang, itu nggak masalah kayak gitu. Sama kok kayak aku teman-teman ya. Ini aku sekarang lagi buka mentoring, bukan mentoring sih, lebih tepatnya masterclass. Itu dimana teman-teman semua di sini ya kan tahu sendiri, teman-teman semuanya ini bisnis digital ya, digital produk. Nah, kalau memang ini bisnis digital produk itu memang kita nol sama sekali tidak mengeluarkan biaya 1% pun ya untuk memulai bisnis ini ya. Tapi kalau untuk masterclass pasti bayar gitu. Nah, ini kelas ini ya, banyak loh yang bilang ini Mas Til jualan ludah dan lain sebagainya. Tapi sekarang apa ya, member-member yang bener-bener dia ini serius sekarang udah merasakan hasilnya, udah merasakan ngerasain ternyata dalam 1 hari udah dapat sekian ya gitu. Karena bisnis digital produk ini kita nggak perlu produksi berkali-kali, kita produksi sekali. Kalau ada orang beli ya tinggal kita kirim linknya, selesai kayak gitu ya. Mereka ya, aku belajar itu 2 tahun untuk belajar bisnis digital ini, tapi mereka dengan pengalamanku, aku ngonten udah 9 tahun ya, tak kasihkan ke mereka. Formulanya tepat formulanya tepat
Ya, mereka berkembangnya beberapa bulan udah berkembang akunnya. Ya, nah, ini perbedaan. Aku dulu kalau mungkin aku punya mentor 3 tahun yang lalu, ya mungkin aku sekarang udah besar sekali, gitu loh. Nah, tapi waktu itu karena aku mikirnya eman duitku, ya akhirnya merasakan sendiri efeknya. Balik modal nggak mas pasti balik, mesti balik. Berapa? Aku kalau buat belajar itu udah habis puluhan juta belajar tok. Tapi kan sekarang baru merasakan. Nah, teman-teman semuanya ya yang mungkin pengen mulai bisnis atau pengen yang pengen mulai bisnis, ya kamu cari mentor, wajib itu loh. Dan kamu jangan cuma wacana, cuma kamu nonton video ini terus-terusan tanpa kamu praktek, percuma di situ. Oke ya. Oke, untuk teman-teman semua yang mungkin ya berminat ikut masterclass atau apapun, ya kamu kepoin aja di Instagramku ya, Mas Tela gitu. Oke, semuanya semangat yang pengen, yang sekarang katanya minus jadi surplus ya, semoga ya. Oke, assalamualaikum. Kita per bulan punya uang lebih ya, terus kita mau bikin bisnis apa untuk keluar dari zona ini ya, cerita